Kita awali informasi Anjus pagi hari ini dari sebuah bangunan rumah makan di Pondok Labu, Jakarta Selatan yang terbakar. Kebakaran juga menghanguskan lantai 2 bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal karyawan rumah makan. Info, ada kebakaran depan warteg OBP. Sebuah warung makan 24 jam di Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api membesar dan menghanguskan lantai 2 bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal karyawan. Petugas mengerahkan 11 unit damkar dan 42 personil ke lokasi. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Diduga kebakaran diakibatkan hubungan arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anyus melaporkan. Sekelompok gangster menyerang permukiman warga Guji Baru, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Aksi ini membuat warga resah dan berharap polisi menangkap pelaku. Sekelompok gangster dengan senjata tajam menyerang ke permukiman warga Guji Baru, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tak hanya dengan senjata tajam, mereka juga menyerang warga dengan air keras. Para gangster ini mundur setelah mendapatkan perlawanan dari warga. Belum diketahui motif penyerangan dari para remaja ini. Jadi ini sebenarnya bukan tawuran, ya memang diserang. Kalau tawuran itu kan biasanya ya bentrok ya. Bentrok. Nah ini kan memang diserang kampungnya. Artinya saat ini tuh gangster-gangster itu sudah sasarannya sudah ke perkampungan lagi, bukan bentrok antar remaja. Tapi hari ini mereka sudah menyerang kampung-kampung lain. Nah ini kan sangat membahayakan. Tidak ada korban jiwa ataupun luka, namun bekas siraman air keras masih membekas di jalan permukiman warga. Warga berharap petugas menindak tegas pelaku dan rutin menggelar patroli agar aksi penyerangan serupa tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan. Sepergok saat beraksi, 2 dari 4 komplotan curanmor babak belur dihakimi warga di Bandar Lampung. Evakuasi keduanya dari amukan massa diwarnai suara tembakan ke udara. Banyak motor dengan Suara tembakan polisi ini mewarnai evakuasi 2 pelaku curanmor saat dihakimi massa di bawah jembatan layang Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Lampung. Kedua pelaku itu berhasil ditangkap usai mencuri sepeda motor milik warga yang terparkir di sebuah toko tak jauh dari lokasi kejadian. Sementara 2 pelaku lainnya berhasil kabur. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah beraksi di 4 lokasi berbeda di kota Bandar Lampung. Polisi juga menyita 2 motor curian yang disimpan di area parkir pusat perbelanjaan di Bandar Lampung sebelum dibawa ke kampung halamannya di Kabupaten Lampung Timur. Dari hasil pengembangan bahwa pelaku ini inisial A dan juga R ya, sesudah melakukan pencuriannya, dia mengamankan juga di safe house, tepatnya di salah satu mall, parkiran salah satu mall yang ada di kota Bandar Lampung. Keduanya digelandang polisi ke Mapolresta Bandar Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan terancam 7 tahun penjara. Polisi masih memburu 2 orang pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya. Dari Bandar Lampung, Lampung, Ruslan AS, Anyus melaporkan.
Pemirsa, Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata selama 2 pekan. Iran pun akan membuka Selat Hormuz selama 2 pekan ke depan. Perang Amerika-Israel dengan Iran yang berlangsung selama 6 pekan mencapai kesepakatan gencatan senjata. Gencatan senjata disepakati selama 2 pekan. Dalam pernyataan yang diunggah di media sosialnya, Trump menyatakan menunda serangan dengan syarat Iran harus membuka Selat Hormuz. Trump menyatakan gencatan senjata bersifat 2 arah, namun Trump tidak secara spesifik menyebut Israel yang turut serang Iran dan Lebanon. Trump juga menyatakan kesepakatan damai jangka panjang dengan Amerika Serikat kian dekat dengan Amerika terima 10 poin proposal gencatan senjata dari Iran. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif juga menyatakan Iran bersama Lebanon telah mencapai gencatan senjata dengan Amerika. Sharif juga mengundang delegasi Iran dan Amerika Serikat untuk bertemu di Islamabad pada Jumat 10 April 2026. Pertemuan ini diharapkan bisa hasilkan kesepakatan lebih jauh untuk mengakhiri sengketa kedua pihak. Iran menjamin akan membuka Selat Hormuz selama 2 minggu. Iran juga pastikan keamanan bagi kapal yang melintasi perairan ini. Jaminan diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di media sosialnya. Araghchi juga menyebut pembicaraan terkait perdamaian akan dimulai Jumat 10 April nanti di Islamabad, Pakistan. Usai Selat Hormuz dibuka, harga minyak dunia turun tajam. Harga minyak mentah Brent turun 13 hingga 14% di harga $95,06 Amerika per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate yang berasal dari Amerika Serikat turun 18% di harga $92,61 Amerika per barel. Gencatan senjata yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump disambut penuh sukacita warga Iran. Puluhan ribu warga Iran turun ke jalan. Warga Iran berkumpul di jalanan Teheran pada Rabu dini hari waktu setempat usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penundaan serangan. Mereka turun di jalan merayakan kabar baik tersebut sambil membawa bendera sambil bersorak-sorai. Sebagian warga menyebut aksi turun di jalan sebagai bentuk syukur atas penghentian sementara peperangan yang sudah terjadi selama 6 pekan terakhir. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 pekan dalam konflik dengan Iran. Pengumuman tersebut 90 menit sebelum tenggat waktu yang diberikan kepada Iran. Warga Iran turun ke jalan dan bersorak merayakan gencatan senjata selama 2 pekan yang diumumkan Presiden Amerika Donald Trump. Tidak hanya warga Iran, warga Irak di Baghdad juga ikut merayakan gencatan senjata. Jalan-jalan di Iran dipenuhi warga. Mereka bersorak dan mengucapkan syukur setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan melalui media sosialnya akan menunda serangan ke Iran. Pemerintah Iran menegaskan gencatan senjata ini adalah bentuk kemenangan Iran dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Meski ditunda selama 2 pekan, Iran tetap bersiap hadapi serangan Israel. Tidak hanya warga Iran, perayaan gencatan senjata juga berlangsung di ibu kota Irak, Baghdad. Warga Irak turun ke jalan dan bersorak. Sebelumnya, Iran telah ditarik ke dalam perang dengan kelompok-kelompok bersenjata pro-Iran dan pasukan Amerika Serikat melakukan serangan terhadap satu sama lain. Iran memberikan 10 syarat sebelum menyetujui gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Dalam syarat yang diajukan, diantaranya Iran meminta kuasa penuh atas Selat Hormuz dan pengayaan uranium miliknya. Pertama, jaminan prinsip Amerika Serikat untuk tidak melakukan agresi. Kedua, kendali berkelanjutan Iran atas Selat Hormuz. Kemudian yang ketiga, pengakuan pengayaan uranium. Dengan kata lain, Amerika Serikat mengizinkan Iran untuk mengelola uranium miliknya. 4. Pencabutan seluruh sanksi primer. 5. Pencabutan sanksi sekunder. Dengan kata lain, Amerika Serikat diminta mencabut seluruh sanksi untuk Iran, salah satunya adalah sanksi ekonomi atas Iran.
6. Iran meminta agar semua resolusi Dewan Keamanan PBB dibatalkan. Lalu yang ke-7, resolusi Dewan Atom Internasional juga harus dibatalkan. 8. Iran menuntut agar Amerika Serikat membayar kompensasi atas kerusakan di Iran. 9. Amerika Serikat diminta untuk menarik semua pasukannya dari Timur Tengah. Dan 10. Penghentian perang di semua front termasuk terhadap Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berhasil mencapai hasil positif atas upayanya memediasi Iran dan Amerika Serikat. Kedua pihak akan bertemu di Islamabad pada 10 April mendatang untuk bernegosiasi. Konflik AS Israel dan Iran di Timur Tengah memasuki minggu ke-6. Setelah ancaman serangan besar-besaran AS ke Iran untuk membuka Selat Hormuz batal diluncurkan, kini kedua belah pihak justru sepakat melakukan gencatan senjata. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif melalui akun resmi media sosial X menyatakan Iran dan AS telah sepakat melakukan gencatan senjata. Sharif juga telah mengundang kedua belah pihak untuk bernegosiasi pada 10 April di Pakistan guna mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan konflik. Diketahui ketegangan di Timur Tengah telah berlangsung sejak 28 Februari lalu dan masih berlangsung hingga kini.